Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini Korea Mandiri akan mencoba menjelaskan ya dan membantu juga menjawab dari pertanyaan teman-teman mengenai judulnya adalah apa saja yang harus disiapkan ya, setelah lulus ujian IPS topik. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah lulus ujian IPS topik ya, all sektor teman-teman, jadi semua sektor ini sama nanti untuk yang perlu disiapkannya apa saja itu sama ya. Jadi ini untuk sektor fishing, shipbuilding, manufaktur, service 1, service 2, pokoknya semuanya sama ya. Jadi kalau Anda sudah lulus ujian IPS topik, berarti lulus ujian itu Anda yang sudah lolos tahap 2 ya teman-teman. Kan ada tahap 1 UBT, tahap kedua itu kan skill test teman-teman. Nah, bagi Anda yang sudah lulus skill test, Anda akan mendapatkan sertifikat nih, sertifikat ujian bahasa Korea ya. Nah, sebelum dibagikannya sertifikat itu, Anda bisa menyiapkan dokumen-dokumen ini dulu ya, yang nanti akan kita share seperti itu. Ya, mohon nanti kalau misalkan informasi ini bermanfaat, teman-teman silakan bisa share ke kerabatnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, niat kami ingin membantu kepada teman-teman yang kebingungan, terutama yang jalur mandiri. Ya, kalaupun teman-teman ngikut di LPK, Anda tidak ada salahnya jika Anda menonton video ini sampai selesai supaya Anda paham. Ya, jadi supaya tidak ada yang namanya dibohongi dan lain sebagainya untuk alur proses setelah lulus ujian IPS topik. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita mulai ya. Di sini ada pertanyaan apa saja yang harus disiapkan setelah lulus ujian IPS topik bersama Korea Mandiri ya. Jadi kita akan memandu teman-teman ya untuk kedepannya apa yang harus next step-nya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut teman-teman di next slide. Nah, ini. Bagi CPMI Korea yang telah lulus ujian IPS topik, berikut adalah dokumen yang wajib disiapkan, ya Robun ya. Jadi Anda wajib menyiapkan dokumen ini untuk lamaran online atau sending data. Jadi nanti setelah Anda lulus ujian, kan kemarin udah pengumuman nih, ya, siapa saja yang dinyatakan lulus, terutama yang phishing teman-teman ya. Kemudian setelah pengumuman tersebut biasanya ditunggu sekitar 2 minggu teman-teman ya, 2 minggu sampai 3 minggu itu akan dimunculkan pengumuman lagi yaitu pembagian apa namanya sertifikat elektronik ya, sertifikat ujian IPS topik dan lamaran online bahasanya seperti itu kalau di BP2MI ya. Jadi lamaran online itu digunakan ya untuk Anda mengirimkan dokumen Anda. Nanti akan diverifikasi BP2MI dan dikirimkan ke HRD Korea. Oke, kita next slide ya teman-teman. Ini dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah file fast foto, teman-teman ya. Jadi Anda wajib menyiapkan file fast foto ya. Untuk detailnya file fast foto berwarna terbaru. Ya, warnanya apa? Background putih ini ya, latar belakang atau background itu warnanya putih. Seperti ini teman-teman yang digambar ya, contoh. Kemudian bukan abu-abu atau biru muda, bukan ya, tapi backgroundnya warna putih. Itu yang pertama fast fotonya. Kemudian ukurannya 3,5 kali 4,5. Ya, kemudian tidak berkacamata. Jadi kacamatanya jangan dipakai ya. Kalau Anda berkacamata saat foto, kacamatanya jangan dipakai. Kemudian tidak menggunakan penutup kepala. Jadi bagi cewek tidak diperbolehkan menggunakan penutup kepala ya. Pakai hijab jangan ya teman-teman saat foto itu. Oke. Kemudian tidak menggunakan baju berwarna putih ya. Jadi Anda jangan pakai baju warna putih teman-teman. Kenapa? Karena backgroundnya putih. Jadi nanti hanya akan terlihat kepala saja teman-teman. Jangan ya. Kemudian menghadap kamera dengan wajah penuh diambil dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Untuk contohnya seperti berikut ya. Silakan nanti teman-teman disiapkan file fotonya. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian selanjutnya ya. Setelah Anda sudah menyiapkan file fast foto, yang kedua adalah scan KTP teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar ujian IPS topik dan sudah lulus, pasti semuanya sudah punya KTP ya. Jadi ini di nomor 2 teman-teman diminta untuk scan KTP. Hanya bagian depan saja, kemudian terlihat jelas. Ini saya blur teman-teman ya, karena memang dokumen ini kan tidak boleh di-share ya. Jadi saya contohkan ini, beberapa saya blur ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti jangan di-blur. Scan-nya kalau bisa pakai mesin printer teman-teman ya. Ada tuh kan mesin printer di tempat fotokopi itu supaya hasilnya lebih bagus. Nah, tidak blur seperti itu. Ini contohnya berikut ini ya, teman-teman. Silakan nanti Anda bisa diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya surat izin keluarga, teman-teman ya. Jadi ini Anda wajib membuat surat izin keluarga ya. Scan surat izin keluarga yang ditandatangani di atas materai 10.000 dan diketahui lurah kepala desa dengan stempel cap basah seperti itu ya, serta mencantumkan keterangan bahwa peserta mengikuti program G2G Korea melalui BP2M. Untuk contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya dulu bikin teman-teman ya, surat izin orang tua mengikuti program G2G ini namanya. Siapa saya
ini orang tua Anda nih ya, yang bertanda tangan di bawah ini orang tua Anda siapa, kemudian anaknya siapa, jadi nama Anda di sini teman-teman. Detailnya begini ya. Kemudian ini ada keterangan mengikuti 7G. Kemudian yang diberi izin siapa nih ya. Kemudian yang orang tuanya siapa nih ya. Dia kan ada materainya teman-teman. Kemudian dicap basah dan ditandatangani. Seperti itu ya. Untuk detailnya seperti ini silakan nanti teman-teman diperhatikan. Anda bisa membuat di rumah pakai Word ya. Atau kalau misalkan tidak punya filenya, Anda bisa DM ke WhatsApp kita nanti ya teman-teman. Nanti kita berikan gratis teman-teman, tidak perlu bayar. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 teman-teman ya. Yang nomor 4 Anda wajib membuat yang namanya kartu kuning atau kartu pencari kerja teman-teman ya. Kalau kartu kuning kan sekarang kan warnanya putih teman-teman ya, tidak kuning lagi. Yang namanya adalah kartu pencari kerja ya walaupun. Untuk persyaratan membuat kartu kuning atau kartu pencari kerja yang pertama adalah fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian fotokopi kartu keluarga. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3,5 kali 3,4 sebanyak 2 lembar ini ya. Kemudian kopi ijazah pendidikan terakhir, fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki. Kemudian kopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. Ini teman-teman ya, ini persyaratannya. Silakan nanti Anda datang ke Disnaker atau ke Mall Pelayanan Publik MPP ya, seperti itu. Jadi Anda bisa datang ke Disnaker atau ke MPP Mall Pelayanan Publik. Nah, untuk contohnya yang sudah jadi seperti apa seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh daripada kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja ini ya. Beberapa saya blur teman-teman karena memang dokumen ya, tidak boleh seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti ini untuk kartu kuning ya, Yorobun. Namanya kartu kuning, tapi kalau kemarin itu saya dapatnya warnanya putih teman-teman ya. Jadi namanya kartu pencari kerja seperti itu. Oke, kita next slide ya di nomor 5. Nomor 5 adalah buku tabungan teman-teman ya. Di sini scan buku tabungan BNI G2G Korea yang kemarin sudah teman-teman gunakan untuk mendaftar ya. Jadi silakan kalau sudah ada scanannya ya tidak perlu scan ulang. Nah, cukup Anda simpan, kemudian nanti Anda upload seperti itu ya atas nama pribadi. Pastikan atas nama Anda sendiri teman-teman ya. Terlihat jelas dan tidak blur ya. Ini harus jelas dan tidak blur. Ini saya hilangkan dokumennya ya. Jadi nama dan lain sebagainya detailnya saya hilangkan. Kayak gitu. Oke ya. Kemudian ada lagi akte kelahiran. Nah, di nomor 6 Anda wajib melakukan scan akte kelahiran teman-teman ya. Untuk akte kelahiran sendiri ya diminta di-scan bagian depan dan harus terlihat jelas, teman-teman. Contohnya seperti ini ya, ini Anda di-scan harus terlihat jelas, teman-teman. Kemudian kalau misalkan Pak, saya aktenya hilang gitu. Kalau aktenya hilang ya teman-teman harus mengajukan untuk pembuatan akte baru, teman-teman ya. Jadi melapor ke Polsek dulu bahwasanya berita kehilangan akte, kemudian nanti pengajuan untuk pembuatan akte baru ya. Seperti itu. Jadi ini wajib teman-teman. Untuk bagian sending, jadi setelah lulus ujian IPS topik, kan Anda mau sending nih, mau dikirim ke Korea ya. Nah, itu Anda wajib punya yang namanya akte. Kalau yang aktenya hilang ya silakan dibuat dulu teman-teman. Seperti itu. Oke ya. Ini nomor 6 adalah akte. Kemudian nomor 7 teman-teman ya. Nomor 7 adalah kartu keluarga. Oke. Jadi Anda diminta untuk melakukan scan ya. Scan kartu keluarga. Jadi semua dokumen yang kita sampaikan dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 ini semuanya itu di-scan dong. Kecuali nomor 1 ya. 1 itu kan berupa file. Jadi dia itu sudah hasil dari jepretan fotonya. Kayak gitu ya. Nah, yang nomor 7 ini adalah kartu keluarga, kita diminta untuk scan ya. Scan kartu keluarga sesuai ukurannya ya, teman-teman. Dan pastikan posisinya tuh seperti ini. Jadi jangan miring ya. Jangan potret ya, harus landscape, teman-teman. Ini kan modelnya landscape ya. Seperti ini miring. Di lurus. Kalau potret kan berdiri, teman-teman. Itu nggak boleh ya. Nanti dikembalikan lamarannya, teman-teman. Kalau saat di-upload posisinya berdiri. Kemudian terlihat jelas dan tidak blur ya, harus jelas, teman-teman. Untuk scan kartu keluarga harus jelas seperti ini. Contohnya berikut ya. Anda bisa melihat teman-teman. Nomor 7. Kartu keluarga. Jadi Anda harus melakukan scan kartu keluarga. Kemudian kita lanjut di nomor 8. Nomor 8 adalah sertifikat ujian IPS topik. Nah, ini ya. Ini yang teman-teman sedang menunggu nih, yang phishing teman-teman ya. Jadi Anda kan sekarang sedang menunggu sertifikat hasil ujian IPS topik ya. Melalui nanti pengumuman berikut dengan pengumuman lamaran online ya. Nah, setelah misalkan nanti muncul pengumuman pengumuman untuk pembagian sertifikat dan lamaran online, Anda bisa masuk ke akun Sisco teman-teman ya. Jadi Anda login ke akun Sisco, kemudian download sertifikat kelulusan ujian IPS topik di website BP2MI. Di
di akun Cisco BP2MI ya, melalui akun Anda masing-masing. Jadi Anda login ke akun, kemudian nanti download sertifikatnya. Jadi sertifikat elektroniknya di-download seperti ini. Kemudian setelah itu Anda print, teman-teman ya. Ini kemudian Anda print, setelah di-download Anda print dan dibawa ya Robun. Dibawa ke imigrasi ya sebagai syarat pembuatan paspor. Jadi bagi teman-teman yang mau membuat paspor terutama untuk bekerja di Korea ya untuk proses program J2G, Anda wajib melampirkan yang namanya adalah sertifikat ini, sertifikat ujian IPS topik bahwasanya Anda sudah lulus gitu loh. Seperti itu ya. Jadi nanti ini setelah di-download Anda di-print teman-teman ya. Setelah di-print diapain? Dibawa saat Anda datang ke imigrasi untuk membuat paspor seperti itu. Oke ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman mengenai sertifikat ujian IPS topik. Jadi ini hanya sebagai syarat untuk Anda membuat paspor seperti itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 9 teman-teman ya. Nomor 9 ini adalah paspornya ya. Jadi Anda diminta untuk membuat paspor teman-teman ya. Untuk membuat paspor, sini kan perintahnya adalah scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Oke. Bagi teman-teman yang paspornya itu masa berlakunya kurang dari 1 tahun, misalkan tinggal 8 bulan atau 9 bulan saat mau sending dokumen, Anda wajib memperpanjang dulu, teman-teman. Ya, untuk memperpanjang gimana? Ya, Anda bisa datang langsung ke imigrasinya. Ya, imigrasi tempat Anda, domisilinya di situ. Kemudian ya, kalau misalkan Anda belum punya, teman-teman, atau belum pernah memiliki paspor sama sekali, ya, nah, maka di sini ada beberapa syarat permohonan paspor bagi yang belum pernah memiliki paspor sebelumnya. Oke, jadi ada beberapa syarat-syarat yang perlu Anda siapkan untuk pembuatan paspor. Yang pertama adalah KTP ya. Jadi Anda wajib membawa KTP yang masih berlaku. Dibawa teman-teman KTP-nya ya. Kemudian nomor 2 adalah kartu keluarga. Anda wajib membawa kartu keluarga. Setelah KTP tadi dibawa kartu keluarga. Kemudian pilih salah satu dokumen dari berikut. Ini ada 4 nih, ada akte, ada akte perkawinan dan buku nikah bagi yang sudah menikah, kemudian ada ijazah, ada lagi surat baptis ya. Biasanya kita itu membawanya adalah ijazah teman-teman ya. Kalau nggak ijazah ya akte. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena dari ketiga ini ya, di ketiga ini dari KTP, kartu keluarga, akte maupun ijazah ya, teman-teman itu diwajibkan nama, tanggal lahir, kemudian dan lain sebagainya. Itu pokoknya harus sama, teman. Terutama di nama sih. Nama dan tanggal lahir itu harus sama, teman-teman. Ya. Jadi, pastikan ketiga dokumen tersebut dari KTP, kartu keluarga, kemudian akte, ijazah, itu nama, tanggal lahir itu harus sama, teman-teman. Jika ada perbedaan, pasti saya yakin Anda akan ditolak dan disuruh diperbaiki dulu. Ya. Jadi untuk pengajuan paspor, pastikan teman-teman harus sama, dicek dulu dokumennya ya, baik itu KTP, kartu keluarga, akte maupun ijazah, pastikan sama, tidak ada perbedaan data. Entah itu salah satu huruf, ya, misalkan hurufnya berbeda nih, satu dokumen hurufnya beda nih. Nah, itu pasti akan terdeteksi dan akan bahasanya itu ditolak. Anda diminta untuk memperbaiki dulu. Kayak gitu ya. Jadi daripada nanti bolak-balik ya bahasa Jawanya mindo gawe nih teman-teman ya. Lebih baik Anda dicek dulu sebelum berangkat ke imigrasi seperti itu. Untuk sekarang ya pembuatan paspor itu bisa melalui aplikasi M-Paspor teman-teman ya. Untuk detailnya gimana ya? Silakan nanti kita sharekan mengenai cara pembuatan paspor menggunakan M-Paspor ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini Anda diminta membeli materai 10.000 satu lembar ya. Kemudian syarat tambahan pengajuan paspor bagi CPMI ya, calon pekerja migran Indonesia untuk ke Korea teman-teman. Yang pertama adalah surat rekom kerja dari Disnaker. Nah, per kemarin ya waktu saya membuat membuat paspor di 2023 bulan 9 seingat saya ya. Itu sudah tidak menggunakan rekom lagi. Jadi ini poin 1 dan poin 2 ya, rekom paspor dari Disnaker, kemudian ID TKI ini per 2023 bulan 9 itu sudah tidak diperlukan lagi. Jadi Anda datang itu hanya membawa ini saja. 1, 2, 3 dan ini ya. Jadi hanya itu saja. Untuk yang poin nomor 1 dan nomor 2 yang ini itu sudah tidak diperlukan lagi. Nah, ini sepengalaman saya kemarin ya saat pembuatan paspor, teman-teman. Untuk informasinya kalau misalkan teman-teman kurang percaya nanti bisa di informasi
di Instagramnya ini teman-teman ya, Dirjen Imigrasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bahwasanya oh iya ada nih, bahwasanya sudah tidak memerlukan surat rekom paspor dari Disnaker dan ID TKI ini udah nggak diperlukan lagi, seperti itu. Oke ya. Untuk contoh paspornya kurang lebih ya nanti seperti ini. Ini ya saya blur teman-teman karena dokumen ya. Teman-teman jadi tidak diperbolehkan untuk di-share ya. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya untuk paspor. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan Anda boleh di kolom komentar atau ke WhatsApp kita, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 10 ya. Jika paspor Anda sudah jadi, ya tadi kan Anda membuat paspor, teman-teman ya. Sudah dapat sertifikat, kemudian Anda membuat paspor ya. Kemudian ya, setelah paspornya jadi, Anda wajib untuk melakukan MCU pertama, teman-teman ya. MCU pertama Anda di mana? Ya ada kliniknya itu nanti sudah tertera ya, sudah di listkan oleh BP2MI. Nanti teman-teman bisa baca saat pengumuman lamaran online ya, sekalian dengan pembagian sertifikat ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek ya sesuai dengan domisili teman-teman yang terdekat mana itunya, apa namanya, si tempat rumah sakitnya, seperti itu ya. Scan hasil medical check up yang dilakukan setelah pengumuman kelulusan. Jadi Anda MCU ini setelah pengumuman kelulusan ya, paling nggak setelah mau melakukan lamaran online lah teman-teman ya. Karena kemarin kan ada tuh beberapa yang berkasnya ditolak HRDK karena MCU-nya itu sebelum ini, sebelum pengumuman untuk lamaran online, teman-teman. Ya. Jadi diusahakan Anda MCU-nya ini setelah pengumuman lamaran online atau setelah pembagian sertifikat ujian IPS topik, seperti itu ya. Ini ya, teman-teman. Kemudian scan harus sesuai dengan formulir medical check up sesuai ketentuan terlampir di sarana kesehatan rumah sakit klinik. Ini nanti ada contohnya teman-teman ya. Contohnya kurang lebih seperti ini, seperti yang digambar teman-teman. Kemudian penyelenggara pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi apa namanya, rumah sakit dan kliniknya itu sudah ditentukan oleh BP2MI. Anda nanti tinggal pilih aja mau yang mana. Kemudian silakan download daftar sarana kesehatan. Nah, ini nanti ada di pengumuman. Seperti itu, teman-teman ya. Untuk hasil contoh apa namanya? Contoh MCU-nya ya kurang lebih seperti ini formatnya ya, teman-teman. Ini saya waktu kemarin untuk sending. Oke. Nah, kemudian ya untuk dokumennya sudah selesai nih. Total ada 10 dokumen yang harus Anda siapkan ya. Harus Anda scan ya, harus Anda simpan filenya. Seluruh dokumen tadi di-scan ini ya. Jadi di kalimatnya adalah diminta untuk di-scan. Kemudian Anda upload di akun Cisco P2MI ya. Jadi nanti Anda setelah dokumennya ready semua, Anda masuk lagi nih ke akun Cisco P2MI, kemudian nanti masuk ke pada menu pemenuhan dokumen ya Robun. Jadi Anda diminta nanti untuk melakukan lamaran online atau pemenuhan dokumen, seperti itu. Nah, setelah nanti misalkan Anda sudah melakukan pemenuhan dokumen ya, Anda ditunggu. Biasanya sekitar ada yang 3 minggu, ada yang sebulan ya. Kalau saya dulu sebulan, teman-teman. 1 bulan baru diverifikasi, artinya selesai dicek oleh BP2MI. Jadi dokumen kita itu dicek oleh BP2MI ya, selesai, kemudian dari BP2MI mengirimkan ke Korea, teman-teman. Ya, disendingkan ke Korea. Setelah disendingkan ke Korea, nanti Korea akan memverifikasi ulang dan notifnya nanti Anda bisa masuk di akun IPS GoKR, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah di-approve oleh HRDK, Anda bisa membuat akun IPS GoKR ya. Akun untuk memantau kemajuan imigrasi yang ngecek dapat SLC apa enggak dan lain sebagainya. Kalau misalkan nanti belum paham, ya bisa cek di kolom komentar, nanya di situ, nanti kita coba bantu jawab ya robot. Gitu ya. Jadi total sekitar ada 10 dokumen yang wajib teman-teman siapkan mulai dari foto sampai dengan MCU. Urutannya sudah jelas itu teman-teman ya. Silakan nanti Anda persiapkan urutannya dari nomor 1 sampai dengan yang terakhir. Gitu. Oke? Nah, kamsahamnida ya. Itu saja teman-teman untuk penjelasan mengenai informasi setelah lulus ujian IPS topik apa saja kayak gitu ya. Ini informasi dari kita teman-teman Korea Mandiri. Mohon bantuannya untuk men-share ya kalau misalkan informasi dari kita ini bermanfaat seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kita ya Rabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bismillah. Annyeonghi geseo.